Nah, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan yang terjadi di faring atau tenggorokan. Nah, ketika mengalami radang tenggorokan itu ada banyak hal nih gejala yang mengganggu. Nah, mulai dari rasa nyeri di tenggorokan dan juga suara sampai serak ya tentunya. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa terkena radang tenggorokan ini. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Nah, untuk mengatasi radang tenggorokan bisa dilakukan dengan beberapa cara nih. Nah, yang kita bahas adalah cara mengatasi radang tenggorokan secara alami ya ini. Nah, bisa membuat jus delima dan juga mengkonsumsi pisang. Pisang bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dibuat jus juga nih. Kemudian bisa menggunakan madu, terus makan juga dengan sup ayam. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan sayuran karena sayuran bisa menambah imunitas tubuh kita ya. Dan jangan lupa nih, bisa juga mengkonsumsi air putih hangat yang diberi garam sedikit saja karena garam bisa mengatasi masalah inflamasi atau peradangan ya. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan kita secara alami karena di rumah pasti ada nih. Kita kemudian akan mengenali ciri-ciri radang tenggorokan. Ciri-ciri radang tenggorokan tidak sebatas nyeri dan sakit pada tenggorokan saja ketika kita makan ataupun minum. Nah, biasanya ada pula beberapa gejala lain yang perlu diwaspadai. Jadi tidak boleh sembarangan atau menyepelekan radang tenggorokan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini akan kita bahas nih ciri-ciri lainnya yang disertai dengan hal-hal yang mengganggu ketika radang tenggorokan terjadi. Yang pertama adalah rasa sakit dan sensasi gatal pada tenggorokan. Ini merupakan ciri utama atau ciri yang paling ditimbulkan dari terjadinya radang tenggorokan nih. Nah, rasa nyeri dan sensasi gatal itu sangatlah mengganggu, apalagi pada saat kita bekerja ataupun anak-anak ketika bersekolah, karena anak-anak akan lebih banyak aktivitas bermain dan mengobrol dengan teman-temannya. Nah, ini sangatlah mengganggu ya rasa sensasi gatal ini. Kemudian yang kedua adalah nyeri saat menelan dan juga berbicara. Nah, gejala atau ciri-ciri kedua ini ketika tenggorokan meradang, rasa nyeri juga bisa terasa saat kita menelan makanan dan juga minuman. Nah, pada kondisi yang sudah parah, rasa nyeri juga bisa timbul saat kita mengobrol ataupun berbicara. Nah, jadi sudah sangat mengganggu banget nih apabila ketika berbicara itu sudah sangat sakit. Nah, kemudian ciri-ciri atau gejala yang ketiga adalah suara serak atau teredam. Nah, dari suara serak, ketika kita akan berbicara atau mengobrol, tentu saja kita akan mengeluarkan suara yang tidak begitu jelas karena suara kita serak ataupun teredam. Jadi, bisa mengganggu juga nih ketika kita akan mengobrol dengan teman kita ataupun teman kerja kita. Dan tentunya sangat mengganggu ya karena aktivitas kita sehari-hari kebanyakan adalah mengobrol. Nah, kemudian yang keempat adalah batuk dan gejala lainnya lagi nih. Karena apa? Karena infeksi yang menyebabkan radang tenggorokan juga bisa nih menimbulkan berbagai gejala lainnya. Misalnya batuk, demam, pilek, sakit kepala, dan juga pegal-pegal. Nah, jadi radang tenggorokan bisa menimbulkan beberapa gejala lainnya nih. Tidak langsung sembuh ya. Misalnya radang tenggorokan langsung sembuh tetapi gejala lainnya belum tentu sembuh. Nah, di sini siapa nih yang belum tahu espetrosis? Espetrosis bisa untuk mengatasi masalah sakit tenggorokan ya atau radang tenggorokan. Nah, espetrosis ini merupakan tablet hisap atau permen dengan kandungan dequalinium klorid. Obat ini digunakan untuk membantu mengatasi infeksi bakteri dan fungi atau jamur dalam ruang mulut dan juga tenggorokan. Nah,
Komposisinya itu adalah dehualinium klorid dengan dosis 0,25 mg dalam satu tabletnya, dan dosisnya yaitu tidak melebihi 8 tablet sehari. Nah, untuk normalnya itu bisa 3-4 tablet, bahkan bisa diminum sampai 6 tablet, tetapi perlu diingat bahwa tidak boleh melebihi 8 tablet dalam sehari. Nah, apakah S-petrosis ini merupakan antibiotik? Nah, jawabannya bukan ya. S-petrosis ini bukan merupakan antibiotik karena dehualinium klorid merupakan antiseptik. Jadi aman ya dikonsumsi karena bukan merupakan antibiotik yang harus ada jangka waktu untuk makan atau minumnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan ya, agar bisa bermanfaat dengan baik. Nah, sebenarnya apabila ada customer atau pembeli di apotek maupun di swalayan pasti nyebutnya itu Meiji, bukan S-petrosis, karena ada tulisannya Meiji juga, jadi tidak perlu bingung nih, bisa diberikan S-petrosis juga karena S-petrosis merupakan produk dari Meiji juga. Nah, tetapi bedanya di sini ada 2 rasa nih, yaitu ada rasa stroberi dan juga ada rasa melon. Nah, jadi bisa dipilih sendiri ya, lebih suka dengan rasa melon ataupun rasa stroberi. Nah, kekurangan dari rasa melon, kebanyakan customer itu pada bilang rasa di akhirnya itu akan timbul rasa sedikit pahit. Jadi kebanyakan customer itu pada memilih S-petrosis dengan rasa yang stroberi karena ada rasa stroberinya yang begitu manis dan juga enak ya, tidak ada rasa pahit di akhirnya. Jadi kebanyakan customer belinya itu yang rasa stroberi. Meskipun beda rasa, tapi zat aktifnya itu dosisnya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.